Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari tema meningkatkan profesionalisme dengan mengangkat judul meningkatkan profesionalisme melalui integrasi nilai-nilai etika di teknologi informasi dalam masyarakat 5.0. Boleh di next? Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 ada Andreas Wirawan dan Jaya, saya sendiri, lalu ada Muhammad Amrizal Kurniansah, lalu ada Manfredi Patarida, Siolan Manurung, lalu ada Taufik Neldi. Bisa di next. Latar belakang dengan perkembangan teknologi sedemikian cepat, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang lebih fokus dan terarah. Selain penguasaan teknis di bidangnya, para pakar dan praktisi teknologi informasi perlu mengasah soft skill seperti kepemimpinan, kerjasama tim, dan berpikir kritis. Hal ini penting agar dapat berkontribusi maksimal dalam menghadapi tantangan di era 5.0. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, saat ini banyak nilai dan norma kesusilaan yang telah terabaikan. Kebiasaan kita sebagai makhluk hidup sosial telah memudar, dan hal ini memerlukan integrasi nilai-nilai etika dalam kehidupan kita. Profesi di bidang teknologi IT contohnya memiliki peran penting dalam membentukkan masyarakat di modern. Tanpa payung hukum dan panduan etika yang memadai, kemajuan teknologi berisiko dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, para pakar teknologi informasi perlu membangun budaya sadar etika dan keamanan data sejak dini. Boleh di next? Dari sini kami mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana strategi meningkatkan profesionalisme SDM bidang teknologi informasi di era masyarakat 4.0. Yang kedua, bagaimana integrasi nilai-nilai etika perlu dilakukan dalam pengembangan teknologi informasi di era digital saat ini. Yang tiga, apa saja tantangan dan peluang profesi teknologi informasi dalam memajukan konsep masyarakat 5.0 di Indonesia. Yang keempat, bagaimana membangun kolaborasi lintas disiplin ilmu antara pakar teknologi informasi dengan bidang yang lain. Boleh di next? Dari latar belakang dan rumusan permasalahan itu, kami memiliki tujuan penelitian yang dimana menciptakan lingkungan profesional di bidang teknologi informasi yang tidak hanya unggul dalam aspek teknis, tetapi juga didukung oleh nilai-nilai etika yang tinggi dengan fokus pada peningkatan profesionalisme sumber daya manusia melalui pembelajaran dan pengembangan kapasitas diri, termasuk penguasaan soft skill seperti kepemimpinan dan kerjasama tim. Tujuan ini untuk menjawab tantangan dinamis di era masyarakat 5.0. Selain itu, integrasi nilai-nilai etika dalam pengembangan teknologi informasi diarahkan untuk membangun budaya sadar etika dan keamanan data untuk melindungi isu privasi dan menghindari penyalahgunaan teknologi. Boleh next? Masuk ke dalam pembahasan ya, di mana profesionalis di bidang teknologi informasi. Boleh di next? Definisi karakteristik dan profesionalisme. Profesionalisme adalah artinya ahli dalam bidangnya. Jika seseorang manajer mengaku sebagai seorang yang profesional, maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidangnya. Harus mampu menunjukkan kualitas diri yang tinggi dalam bekerja. Berbicara mengenai profesionalisme, mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya. Secara sederhana, profesionalisme yang artinya perilaku, cara, dan kualitas menjadikan ciri suatu profesi. Seseorang dikatakan profesionalisme apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Boleh di next? Istilah profesionalisme ini berlaku untuk semua aparat, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan atau keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Jadi menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dilakukan atau dimiliki untuk biokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang profesional. Artinya, keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Boleh di next? Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang nilai-nilai peningkatan profesionalisme. Yang pertama yaitu tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum. Yang kedua, profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi rasional. Dan yang ketiga yaitu profesionalisme menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Yang keempat yaitu aktivitas kerja itu lazim berhubungan dengan penghasilan dalam bentuk uang untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi
institusi, persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal. Menurut Agus Setiono mengatakan bahwa untuk profesionalisme aparatur paling tidak ada 2 nilai yang harus dikembangkan, yaitu yang pertama yaitu tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum. Yang kedua, profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi rasional. Dan menurut Imawan, profesionalisme menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Aktivitas kerja itu lazim berhubungan dengan penghasilan dalam bentuk uang untuk menciptakan kadar profesionalitas dalam melaksanakan misi institusi. Persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang andal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan program tersebut, serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang memadai dan fasilitas yang mendukung. Yang selanjutnya yaitu urgensi integrasi etika dalam pengembangan teknologi di era digital. Yang pertama yaitu etika penting dalam mengontrol dan memastikan perkembangan teknologi membawa manfaat yang berkelanjutan. Yang kedua, fokus pada perlindungan privasi dan keamanan data untuk menjaga pengelolaan data yang aman dan dihormati. Urgensi integrasi etika dalam pengembangan teknologi di era digital tidak dapat diabaikan, mengingat dinamika cepatnya inovasi teknologi dalam langkah yang didominasi oleh kemajuan teknologi. Peran etika menjadi landasan kritis untuk memastikan bahwa perkembangan tersebut tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga dijalankan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab. Perlindungan privasi dan keamanan data menjadi fokus utama, di mana etika membantu memastikan bahwa data dihormati dan dikelola dengan aman. Selain itu, etika berperan dalam mencegah penyalahgunaan teknologi, seperti kejahatan cyber dan penyebaran informasi palsu. Aspek keadilan dan kesetaraan akses juga mendapat sorotan, dengan etika berperan dalam memastikan teknologi dapat diakses secara adil tanpa menciptakan kesenjangan digital. Yang ketiga yaitu peran etika dalam mencegah penyalahgunaan teknologi seperti kejahatan cyber dan penyebaran informasi palsu. Yang keempat itu memastikan keadilan dan kesetaraan akses terhadap teknologi tanpa menciptakan kesenjangan digital. Pertimbangan ekologis juga menjadi perhatian di mana etika mengarahkan pada penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan integrasi etika, perusahaan teknologi dapat menjalankan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR dengan memastikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Selain itu, produk dan layanan teknologi yang dikembangkan dengan prinsip-prinsip etika cenderung lebih diterima oleh masyarakat, membantu menciptakan ekosistem digital yang adil, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif secara luas. Selanjutnya yaitu konsep harmoni antara teknologi dan kehidupan manusia. Yang pertama yaitu integrasi seimbang antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai manusia. Yang kedua, melihat teknologi sebagai alat pendukung, bukan pengganti peran manusia. Yang ketiga, pemahaman nilai-nilai kemanusiaan sebagai panduan utama dalam pengembangan teknologi. Konsep harmoni antara teknologi dan kehidupan manusia merangkum pendekatan yang menitik beratkan pada integrasi yang seimbang antara kemajuan teknologi dengan kebutuhan dan nilai-nilai manusia. Dalam kerangka ini, penting untuk memandang teknologi sebagai alat yang mendukung dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia, bukan sebagai entitas terpisah atau menggantikan peran manusia. Yang ketiga yaitu fokus pada pengakuan nilai-nilai seperti kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Yang keempat yaitu mengarahkan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan tanpa kehilangan integritas moral. Konsep ini pada dasarnya mengakui bahwa perubahan teknologi harus senantiasa dipandu oleh pemahaman mendalam akan nilai-nilai manusia yang mendasar. Dalam praktiknya, konsep harmoni ini mencakup beberapa dimensi dikunci. Pertama, konsep ini menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, seperti kebebasan, keadilan, dan martabat manusia. Teknologi harus diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai ini tanpa mengorbankan integritas moral. Selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hidup melalui pemanfaatan teknologi cerdas dan inovatif. Selanjutnya, teknologi berfokus pada solusi untuk tantangan kehidupan sehari-hari yang memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Selanjutnya yaitu implementasi nilai-nilai etika dalam profesi teknologi informasi. Boleh di next. Ya, implementasi nilai-nilai etika. Etika berprofesi di bidang teknologi informasi, di mana pemrograman komputer membutuhkan sebuah kode etik. Dan kebanyakan dari kode-kode etik ini disadur berdasarkan kode etik yang kini digunakan oleh perkumpulan programmer internasional. Tujuan adanya kode etik profesi adalah prinsip-prinsip umum yang dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan perbedaan adat, kebiasaan, kebudayaan, dan peranan tenaga ahli profesi yang didefinisikan dalam suatu negara itu tidak sama. Boleh di next. Ya, dampak integrasi nilai-nilai etika terhadap profesionalisme. Dampak integrasi nilai-nilai etika terhadap profesionalisme dalam bidang teknologi informasi memiliki implikasi yang signifikan dalam meningkatkan standar moral dan kualitas pelayanan. Saat nilai-nilai etika tertanam dalam praktik profesi, para praktisi teknologi informasi menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Salah satu dampak positif utama yaitu peningkatan kepercayaan dari pihak pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika profesi teknologi informasi menjunjung tinggi etika dalam setiap tindakan, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang dapat diandalkan dan aman, di mana data pribadi dan informasi sensitif dihormati dan juga dilindungi. Poin-poin yang utama dalam dampak integrasi ini bisa dilihat dalam PPT seperti ini, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kerja, yang kedua membangun kepercayaan, yang ketiga mencegah konflik kepentingan, yang keempat meningkatkan reputasi profesi, dan yang kelima mendorong pertumbuhan profesional. Boleh di next. Ya, relevansi konsep profesionalisme dalam masyarakat 5.0. Yang pertama, bagaimana strategi meningkatkan profesionalisme SDM di bidang teknologi informasi di era masyarakat 5.0? Bagaimana integrasi nilai-nilai etika perlu dilakukan dalam pengembangan teknologi informasi di era digital saat ini? Konsep profesionalisme yang menitik beratkan integritas dan kompetensi tinggi sangat relevan dengan visi masyarakat 5.0. Dan 2021 menegaskan bahwa tenaga ahli teknologi informasi berperan vital dalam merealisasikan ambisi harmoni antara teknologi canggih dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, Williams pada tahun 2022 menekankan perlunya standar profesionalisme teknologi informasi yang mencakup penguasaan teknis, mutakhir, serta internalisasi etika dalam setiap aspek pengembangan dan penerapan teknologi. Ini krusial agar teknologi memberi manfaat nyata bagi kualitas hidup manusia, bukan sebaliknya. Boleh di next. Yang ketiga itu ada apa saja tantangan dan peluang profesi teknologi informasi dalam memajukan konsep masyarakat 5.0 di Indonesia. Yang keempat itu bagaimana membangun kolaborasi lintas disiplin ilmu antara pakar teknologi informasi dengan bidang lainnya. Konsep profesionalisme sendiri sangat relevan dengan masyarakat 5.0 yang diperkenalkan oleh Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2019, yang dimana pekerja yang terpengaruh antara lain adalah tenaga didik dan guru, di mana diperlukan sumber daya manusia perlu ditingkatkan kualitasnya, menjadikan pentingnya dunia pendidikan. Selain itu, konsep profesionalisme juga sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia. Untuk menghadapi masyarakat 5.0 dalam masyarakat ini, teknologi canggih seperti AI dan IoT, Internet of Things, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, SDM harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk beradaptasi dan juga berkembang dalam lingkungan yang semakin digital ini. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu kolaborasi lintas disiplin ilmu dalam meningkatkan profesionalisme.
Pelajari lintas disiplin ilmu bisa meningkatkan profesionalisme untuk individu agar bisa maju. Sebagai anak didik atau mahasiswa, lintas disiplin ilmu merupakan hal yang dipatuti dipelajari untuk meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme. Agar dapat memahami pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu, dalam meningkatkan profesionalisme, kita perlu memahami beberapa aspek penting. Lintas disiplin ilmu adalah pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu masalah atau isu. Pendekatan ini memungkinkan individu untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Manfaat yang didapatkan yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis, meningkatkan pemahaman tentang dunia dan isu-isu kompleks, meningkatkan kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu. Pemahaman dalam ini juga sangat efektif, sangat penting bagi mahasiswa dan profesional terus belajar dan berkolaborasi lintas disiplin ilmu. Boleh di next. Peluang untuk pengembangan profesionalisme. Nah, di dalam era 5.0, pertumbuhan profesionalisme melibatkan pengesahan keterampilan dan pendidikan berkelanjutan seperti menghadiri seminar dan memperoleh sertifikasi tambahan. Pengembangan bakat yang dapat diterapkan pada peran individu meningkatkan produktivitas. Hubungan profesional dan mentorship memainkan peran kunci dalam kesuksesan karir. Keseimbangan kehidupan kerja, umpan balik, refleksi diri, dan etos kerja yang baik menjadi faktor penting dalam pertumbuhan profesional, memungkinkan pengenalan kekuatan dan kelemahan, membangun reputasi, dan mencapai keseimbangan hidup yang berkelanjutan. Boleh di next. Etika profesionalisme menjadi kunci dalam masyarakat 5.0 yang teknologinya akan terus berkembang. Integritas sangat penting terutama dalam berbagi informasi di platform digital. Profesionalisme memerlukan adaptasi terhadap teknologi baru seperti yang dilakukan oleh para profesional teknologi informasi. Etika dengan penggunaan teknologi termasuk menghormati privasi dan kolaborasi menjadi kunci dalam era ini yang menuntut kerjasama mencapai tujuan bersama. Adapun tambahan yang akan saya tambahkan yaitu penerapan nilai-nilai etika profesionalisme dalam masyarakat 5.0. Nilai etika profesionalisme sangat penting dalam masyarakat 5.0, di mana teknologi dan digitalisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Integritas ini sangat penting di era digital ini. Setiap orang harus bertindak jujur dan transparan, terutama berbagi dan menggunakan informasi. Misalnya saja dalam menggunakan media medsos atau platform digital lainnya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas informasi yang dibagikan dan memastikan informasi tersebut akurat dan tidak menyesatkan. Profesionalisme mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dilakukan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Dalam masyarakat 5.0, misalnya profesional teknologi informasi harus terus memperbarui pengetahuan mereka tentang teknologi terkini dan cara menggunakannya secara efektif. Dengan banyaknya interaksi yang terjadi digital, kayaknya etika
dalam penggunaan teknologi menjadi sangat penting. Ini mencakup privasi orang lain, tidak melakukan cyberbullying, dan tidak menggunakan teknologi untuk tujuan yang merugikan. Kerjasama ini dibutuhkan agar kolaborasi dan antara individu, organisasi, dan bahkan negara. Oleh karena itu, nilai-nilai seperti saling menghargai, berbagi pengetahuan, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama itu sangat penting. Oke, boleh di next. Poin yang berikutnya itu yaitu kesimpulan. Profesionalisme dalam teknologi informasi atau TI memiliki peran sentral dalam menjaga kualitas kerja, membangun kepercayaan, mencegah konflik kepentingan, dan meningkatkan reputasi profesi. Pentingnya integrasi nilai-nilai ini dalam pengembangan TI menjadi sangat krusial dalam era digital yang menuntut tanggung jawab sosial. Harmoni antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi fokus, khususnya dalam masyarakat 5.0. Meningkatkan profesionalisme SDM sangat penting dalam menghadapi era 5.0 ini. Di mana profesionalisme sebagai kunci dalam menghadapi perubahan signifikan akibat teknologi canggih. Kolaborasi lintas disiplin ilmu diakui sebagai faktor penting dalam meningkatkan profesionalisme, membantu pengembangan keterampilan berpikir kritis, pemahaman isu kompleks, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan di tempat kerja. Boleh di next. Untuk saran yang bisa kami sampaikan, yaitu diharapkan profesionalisme di bidang teknologi informasi perubahan masyarakat 5.0. Hal ini tidak hanya akan memastikan kelangsungan karir para profesional, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada transformasi masyarakat secara keseluruhan. Boleh di next. Ya baik, itu dari kami kelompok 2 yang mengangkat tema peningkatan profesionalisme yang meningkatkan judul meningkatkan profesional melalui integrasi nilai-nilai etika di teknologi informasi dalam masyarakat 5.0. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.